Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita habibana wa rasulana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan juga umatnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformatif adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada perubahan mendalam dalam cara pandang, pemikiran, dan tindakan peserta didik. Lebih dari sekedar itu, memperoleh informasi baru, peserta didik diajak untuk merefleksikan pengalaman, mengkritisi asumsi, dan membangun pemahaman baru yang lebih bermakna. Inti daripada pembelajaran transformatif adalah, pertama, perubahan perspektif. Artinya peserta didik dapat diajak untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, mempertanyakan asumsi yang selama ini mereka pandang. Yang kedua, refleksi kritis. Artinya peserta didik belajar untuk merefleksikan pengalaman mereka secara kritis, mengidentifikasi bias dan asumsi yang mendasari pemikiran mereka. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Artinya peserta didik membangun pemahaman yang lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan mereka. Yang keempat, aksi transformatif. Peserta didik menerapkan pemahaman baru mereka dalam tindakan nyata, membawa perubahan positif bagi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran transformatif yang pertama, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk menjadi pembelajar mandiri dan sepanjang hayat. Ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesadaran diri dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Keempat, memberikan perubahan pada diri peserta didik, baik sisi kognitif, cara berpikir, efektif secara sikap dan nilai, maupun psikomotor keterampilan. Secara sederhana, pembelajaran transformatif bertujuan untuk mengubah cara seseorang melihat dan berinteraksi dengan dunia, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Sejarah pembelajaran transformatif. Konsep pembelajaran transformatif pertama kali dikembangkan oleh Jack Mezirow pada tahun 1978. Beliau mengembangkan teori ini berdasarkan penelitiannya tentang pengalaman belajar orang dewasa yang mengalami perubahan hidup yang signifikan. Sejak itu, teori pembelajaran transformatif terus berkembang dan beradaptasi untuk berbagai konteks pendidikan, termasuk pendidikan formal di lingkungan sekolah menengah. Tahapan-tahapan atau sintak dalam model pembelajaran transformatif. Yang pertama, ada yang namanya pengalaman pemicu. Pengalaman pemicu adalah menyajikan situasi, masalah, atau pengalaman yang memicu rasa ingin tahu dan ketidaknyamanan kognitif pada peserta didik. Tujuannya adalah untuk menggugah peserta didik agar mempertanyakan asumsi dan cara pandang mereka. Yang kedua, refleksi kritis. Mendorong peserta didik untuk merefleksikan pengalaman pemicu secara mendalam, mengidentifikasi asumsi dan keyakinan yang mendasari pemikiran mereka. Guru memfasilitasi proses refleksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang dan memadu peserta didik untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, adanya dialog reflektif. Memfasilitasi diskusi dan berbagai pandangan antar peserta didik. Peserta didik belajar untuk mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat, serta membangun pemahaman bersama. Keempat, yaitu aksi transformatif. Mendorong peserta didik untuk menerapkan pemahaman baru mereka dalam tindakan nyata. Peserta didik dapat merancang proyek, kampanye, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk membawa perubahan positif. Untuk tingkat SMA atau MA, model pembelajaran transformatif ini sangat relevan untuk diterapkan. Beberapa contoh pembelajaran dalam ilmu sosial contohnya. Bisa menganalisis isu-isu sosial yang kontroversial seperti kemiskinan, ketidakadilan, atau perubahan iklim dengan pendekatan refleksi kritis. Penerapan model pembelajaran transformatif pada
pada pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, yaitu bisa mempelajari teks-teks agama dengan pendekatan reflektif, mempertanyakan interpretasi yang selama ini mereka terima. Yang kedua, bisa menerapkan nilai-nilai agama dalam tindakan nyata seperti membantu sesama atau menjaga lingkungan. Contohnya seperti dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis ada materi tentang perdamaian. Saya berusaha mencoba di kelas untuk menerapkannya kepada mereka bagaimana menciptakan perdamaian di kelas itu, bukan hanya teori dari ayat-ayat Al-Quran pilihan ataupun hadis-hadis pilihan, tetapi mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata, bisa merefleksikannya dalam kehidupan di kelas, sehingga di kelas itu tidak terjadi yang namanya bullying. Dalam model pembelajaran transformatif, guru berperan yang pertama sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi diskusi dan refleksi, bukan hanya menyampaikan informasi. Yang kedua sebagai motivator, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan bertindak transformatif. Yang ketiga sebagai tauladan, artinya memberikan contoh nyata dan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan nyata. Itulah penjelasan tentang model pembelajaran transformatif. Demikianlah penjelasan singkat tentang model pembelajaran transformatif. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Mangpan atas ilmunya. Semoga kami bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.